Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Haura Qasim Jahra. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dalam bahasa Jepang. Seperti bagaimana sih salam dalam bahasa Jepang atau ungkapan sapaan dalam bahasa Jepang ataupun pengenalan diri ketika ingin menyebutkan nama, tanggal lahir, tempat tinggal, dan lain sebagainya dalam bahasa Jepang. Selain itu, dalam video ini juga saya akan membahas tentang huruf-huruf apa saja sih yang terdapat dalam bahasa Jepang serta angka dan bilangan dalam bahasa Jepang. Oke, pada materi pertama dalam video ini kita akan membahas tentang salam atau ungkapan aitsatsu. Biasanya dalam bahasa Jepang, salam berarti aitsatsu. Nah, orang Jepang ini sering menggunakan aitsatsu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat menggunakan aitsatsu ini pada lingkungan rumah, dapat juga digunakan pada lingkungan sekolah, kantor, ataupun dapat juga digunakan pada tempat-tempat kegiatan lain. Saat kita bertemu dengan orang yang baru pertama kali kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menggunakan ungkapan-ungkapan ini. Adapun ungkapan-ungkapan ini yaitu yang pertama, jika kita ingin mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Jepang, kita dapat mengucapkannya dengan seperti ini, Ohayo gozaimasu. Nah, Ohayo gozaimasu ini bermakna selamat pagi. Selain itu, ada ungkapan lain untuk mengucapkan selamat pagi, yaitu cukup mengucapkan Ohayo saja. Maknanya sama, selamat pagi. Akan tetapi ada perbedaannya, yaitu Ohayo ini lebih bersifat informal daripada Ohayo gozaimasu. Biasanya ungkapan ini digunakan antara teman, anggota keluarga, atau oleh seseorang yang pangkatnya lebih tinggi kepada seseorang yang pangkatnya lebih rendah. Jadi perlu diingat, yaitu dalam bahasa Jepang jika ingin mengucapkan selamat pagi, kita dapat menggunakan Ohayo gozaimasu ataupun Ohayo saja untuk bahasa yang lebih informal. Jika tadi kita sudah mempelajari ucapan untuk mengucapkan selamat pagi, yaitu Ohayo gozaimasu ataupun Ohayo, selanjutnya jika kita ingin mengucapkan selamat malam, kita dapat menggunakan konbawa. Biasanya ucapan ini jarang digunakan kepada orang yang sering bertemu, sekaligus hubungannya dekat dengan pembicara seperti kerabat, sahabat, ataupun dapat juga untuk anggota keluarga. Nah, selain konbawa, kita juga dapat ada selanjutnya itu ada oyasuminasai. Nah, oyasuminasai ini bisa bermakna selamat tidur ataupun selamat malam. Akan tetapi penggunaannya ini digunakan saat ingin tidur atau ketika berpisah dengan lawan bicara di malam hari. Jadi ketika kita sedang mengobrol lalu kita berpisah dengan lawan pembicara di malam hari, kita dapat menggunakan ungkapan oyasuminasai yang berarti selamat malam ataupun selamat tidur. Selanjutnya, kita juga dapat mengucapkan sayonara yang berarti sampai jumpa lagi. Nah, ucapan ini itu untuk salam perpisahan. Biasanya ucapan ini digunakan di sekolah ataupun dapat diucapkan di dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada ungkapan yaitu jamatashita yang berarti baiklah sampai besok. Ini merupakan bentuk informal yang digunakan tingkatannya itu pada sederajat. Contohnya itu seperti pada teman, kita dapat menggunakannya ungkapan ini. Selanjutnya, jika kita ingin mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jepang, kita dapat menggunakan ungkapan seperti ini, arigatou gozaimasu. Nah, arigatou gozaimasu ini mempunyai makna terima kasih dalam bahasa Jepang dan merupakan bentuk sopannya.
Jika kita ingin mengucapkan terima kasih tapi hanya menggunakannya seperti arigato saja, itu juga bisa, tapi ini lebih informal daripada arigato gozaimasu. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui ucapan selamat pagi, yaitu ada ohayo gozaimasu. Lalu untuk selamat malam kita ada konbawa, ataupun jika ingin mengucapkan perpisahan di malam hari kita dapat menggunakan oyasumi nasai, ataupun dalam perpisahannya selain itu juga kita dapat menggunakan sayonara. Jika ingin berterima kasih kita dapat mengucapkan arigato gozaimasu. Kita sudah mengetahui bahwa untuk mengucapkan terima kasih kita dapat menggunakan arigato gozaimasu. Lalu bagaimana dengan untuk membalas kalimat tersebut? Yaitu sama-sama biasanya dapat kita gunakan, yaitu doitashimashite. Nah, doitashimashite ini bermakna sama-sama. Lalu selanjutnya jika kita ingin meminta maaf kita dapat mengucapkan sumimasen. Sumimasen ini bermakna minta maaf yang diucapkan secara sopan. Biasanya kalimat ini diucapkan untuk menyatakan permintaan maaf. Ucapan ini berbentuk sopan dan umum sehingga dapat digunakan kepada orang secara umum, yaitu secara keseluruhan. Selanjutnya selanjutnya ada ungkapan lain untuk mengungkapkan permintaan maaf. Tadi kita sudah mengetahui bahwa sumimasen itu bermakna minta maaf secara sopan. Kita juga dapat menggunakan gomenasai. Gomenasai ini juga bermakna untuk meminta maaf, yaitu maaf tapi kalimat ini digunakan secara informal. Nah, biasanya kalimat ini dapat diucapkan kepada lawan bicara yang hubungannya ini dekat dengan pembicara, seperti kepada teman ataupun kepada keluarga. Selanjutnya yaitu ada ungkapan meminta tolong. Dalam bahasa Jepang kita dapat mengungkapkan onegaishimasu. Nah, onegaishimasu ini bermakna minta tolong dalam bahasa Jepang. Oke, baiklah kita review dari awal. Dari awal kita sudah membahas, yaitu pertama ada ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu ini bermakna selamat pagi. Selanjutnya juga ada konbawa. Konbawa yang berarti selamat malam. Lalu selanjutnya ada oyasumi nasai. Oyasumi nasai bermakna selamat tidur atau selamat malam juga. Lalu selanjutnya ada sayonara yang berarti sampai jumpa lagi. Lalu kita juga dapat menggunakan jamataishita yang berarti baiklah sampai besok. Jika ingin mengucapkan terima kasih kita dapat mengucapkan arigatou gozaimasu. Nah, setelah itu juga ada ungkapan doitashimashite. Untuk jawabannya itu sama-sama. Selanjutnya ada sumimasen. Nah, sumimasen ini yang berarti minta maaf secara sopan. Lalu juga kita dapat menggunakan onegaishimasu yang berarti minta tolong. Nah, jika tadi kita sudah mempelajari tentang ungkapan salam seperti selamat pagi, selamat malam dalam bahasa Jepang, selanjutnya kita akan mempelajari cara memperkenalkan diri. Bagaimana kita memperkenalkan diri kepada orang lain, seperti jika ingin menyebutkan nama, ataupun tempat tinggal, ataupun umur. Nah, dalam bahasa Jepang biasanya di awal kita dapat mengungkapkan hajime mashite. Nah, hajime mashite ini berarti salam kenal. Selanjutnya kita juga dapat mengungkapkan dozo yoroshiku negaishimasu. Nah, dozo yoroshiku negaishimasu ini berarti mohon bimbingannya. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengungkapkan nama, kita dapat menggunakannya dengan pola kalimat seperti ini. Nama, lalu akhirannya kita tambah dengan kata des. Contohnya yaitu jika ingin mengungkapkan misalnya nama saya yaitu Jara. Nah, di akhirnya kita harus tambahkan des, berarti Jahra des. Ataupun bisa juga seperti ini.
uh, Putri Zahra Toimas, atau bisa juga seperti Zahra Tomusimas. Nah, berarti ada 3 cara, yaitu yang pertama Zahra Des, ataupun Putri Zahra Toimas, ataupun juga bisa menggunakan Zahra Tomusimas. Nah, jika biasanya ini digunakan untuk nama panjang. Nah, jika kita ingin memberitahu bahwa nama panggilan kita yaitu Zahra, kita dapat menggunakannya seperti ini. Zahra Toyande Kudasai. Nah, yang berarti panggil saja Zahra. Selain itu, dalam memperkenalkan diri, biasanya kita akan memperkenalkan tentang kewarganegaraan kita. Nah, kita dapat menggunakan kalimat seperti ini, nama asal negara plus Jindes. Ya, itu contohnya kita bisa menggunakannya seperti ini. Indonesia Jindes, yang berarti saya orang Indonesia. Nah, kalimat ini bisa untuk menyatakan kewarganegaraan. Lalu selanjutnya kita juga dapat menggunakannya seperti ini. Indonesia no Jawa Barat Susindes, yang berarti saya berasal dari Jawa Barat, Indonesia. Nah, ini lebih spesifik lagi dan juga untuk menyatakan asal kita, yaitu dari Jawa Barat. Nah, selanjutnya jika ingin mengungkapkan umur, kita dapat menggunakan pola kalimat seperti ini. Umur lalu ditambahkan dengan kalimat saides. Contohnya yaitu pada misalnya umur saya berumur 19 tahun. 19 dalam bahasa Jepang yaitu jukyu, lalu ditambahkan saides di belakangnya, berarti jukyu saides. Umur saya 19 tahun, seperti itu. Baiklah, coba kita perkenalkan diri secara awal seperti yang sudah dari awal dijelaskan. Nah, yang pertama yaitu Hajime Masite, Zahra Tomushimas, Indonesia Jindes, Indonesia no Jawa Barat Susindes, Jukyusai des. Nah, yang berarti kalau kita akhirnya kita dapat menggunakan dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, jika kita ingin artikan bisa juga seperti ini. Halo, salam kenal. Nama saya Haupra Kasum Zahra. Saya orang Indonesia. Saya berasal dari Jawa Barat. Umur saya 19 tahun. Mohon bimbingannya. Kita juga seperti itu. Kita dapat memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang dengan kalimat seperti itu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ucapan, salam, perkenalan, ataupun ungkapan seperti ingin mengungkapkan selamat pagi, selamat malam dalam bahasa Jepang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih perbedaan dalam menyusun kalimat di dalam bahasa Indonesia dan di dalam bahasa Jepang. Jika di bahasa Indonesia kita untuk menyusun kalimat kita dapat menggunakan subjek, predikat, objek, ataupun dapat kita tambahkan keterangan. Nah, di dalam bahasa Inggris kan kita sama mengenalnya seperti itu, tetapi berbeda dengan penggunaan kalimat dalam bahasa Jepang. Di dalam bahasa Jepang sebenarnya lebih fleksibel. Kita tidak harus meletakkan subjek terlebih dahulu lalu diikuti predikat ataupun objek. Tidak harus seperti itu. Yang terpenting yaitu kita harus meletakkan kata kerja di akhirnya. Jadi jika kita ingin menyusun kalimat dalam bahasa Jepang lalu ingin meletakkan subjeknya bukan di awal, seperti misalnya kita letakkan objeknya terlebih dahulu, baru setelah itu diikuti subjek, lalu setelah itu di akhirnya ditambahkan predikat atau kata kerjanya, itu benar. Tetapi jika dalam bahasa Jepang kita ingin membuat kalimat diawali dengan subjek, lalu diikuti predikat dan diakhiri dengan objek, salah, karena kalimat di akhirnya bukan predikat, bukan objek, harusnya yaitu predikat. Oke, untuk lebih jelasnya lagi saya akan memberikan contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya itu ada Sari makan apel. Nah, dalam bahasa Indonesia susunan itu berarti Sari sebagai subjek, makan sebagai predikat kata kerja, dan apel sebagai objek. Sedangkan dalam bahasa Jepang seperti ini, Sari wa ringo tabemasu.
sari yang berarti sari sebagai subjek, lalu ditambahkan wa. Wa ini merupakan partikel dari subjek. Jika penggunaan kalimat dalam bahasa Jepang memang lebih fleksibel. Kita dapat meletakkan subjek tidak selalu harus di depan, tetapi harus perhatikan juga partikelnya. Partikel untuk subjek itu apa, partikel untuk objek itu apa. Nah, partikel untuk subjek itu ada wa, berarti sari wa, lalu ringgo o. Ringgo ini merupakan apel, berarti apel. Lalu kita tambahkan partikel o yang berarti untuk penanda objek. Dan selanjutnya yaitu ada tabemas. Tabemas yang berarti makan. Berarti kalau kita Indonesia kan sari apel makan. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu sudah sesuai, karena tabemasa ini kata kerja yang kita letakkan di akhir kalimat. Jika kita ingin meletakkannya objek di depan juga bisa, yaitu ringgo o sariwa tabemas. Nah, itu juga sudah benar. Selanjutnya contoh selanjutnya yaitu misalnya kalimatnya seperti ini, saya minum teh. Nah, dalam bahasa Jepang saya itu berarti watashi. Ingat tadi partikel untuk subjek yaitu wa, berarti watashi wa. Nah, objeknya kita letakkan di tengah. Ocha itu partikel objeknya o, berarti selanjutnya minum merupakan kata kerja yaitu nomimas, berarti watashi wa ocha o nomimas. Nah, jika kita ingin meletakkan objeknya terlebih dahulu juga bisa, yaitu ocha o watashi wa nomimas. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia memang kurang tepat, tetapi dalam susunan kalimat dalam bahasa Jepang itu sudah tepat. Kata kuncinya yaitu kata kerja harus diletakkan di akhir dan perhatikan partikel penanda subjek objeknya. Selanjutnya untuk sistem DM atau diterangkan menerangkan diterangkan. Jika di Indonesia kita mengenalnya yaitu seperti bunga putih, tetapi di dalam bahasa Jepang dibalik, yaitu putih bunga. Contohnya yaitu pada shiro hana. Shiro ini yang berarti putih, sedangkan hana yang berarti bunga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ucapan salam ataupun perkenalkan diri, dan juga sudah mengetahui perbedaan dalam membuat kalimat di bahasa Jepang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang huruf Jepang. Huruf Jepang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada hiragana, katakana, dan kanji. Kanji ini berasal dari Tiongkok yang diadaptasi di Jepang pada zaman dahulu. Sedangkan huruf katakana dan huruf hiragana ini merupakan huruf asli dari Jepang. Kanji dalam bahasa Jepang, kanji yang digunakan sebagian besar untuk kata benda ataupun untuk kata kerja, bisa juga untuk kata sifat dan kata keterangan. Kanji yang merupakan karakter pinjaman dari bahasa Tiongkok atau bahasa Cina. Ketika orang Jepang mengadopsi kanji, mereka juga mengadopsi cara membacanya. Sedangkan huruf hiragana ini untuk menuliskan kosakata asli dalam bahasa Jepang, dapat juga untuk sebagai pengganti kanji, yaitu digunakan oleh pengguna bahasa Jepang, baik pelajar atau orang asing yang baru mulai belajar menulis bahasa Jepang atau yang belum menguasai kanji. Nah, yang belum menguasai kanji juga bisa menggunakan huruf hiragana ini. Lalu selanjutnya ada huruf katakana. Huruf katakana ini digunakan untuk menulis kata serapan seperti nama orang asing, nama negara, kata seru, dan onomatope seperti kata tiruan bunyi. Seperti itu perbedaannya. Oke, selanjutnya seperti yang bisa dilihat, ini adalah tabel dari huruf hiragana. Nah, cara membacanya yaitu dari kiri. Yang atas kiri itu ada A, terus dilanjutkan ke bawah I, U, E, O. Lalu ke atas lagi ke sampingnya yaitu ada K, di bawahnya ada Ki, terus di bawahnya lagi ada Ku, di bawahnya lagi ada Ke, dan di bawahnya lagi ada Ko.
Lalu selanjutnya diulangi lagi ke atas sampingnya, yaitu ada sha, lalu ke bawah shi, shu, dan seterusnya. Dan untuk tabel dari katakana itu juga sama seperti tadi hiragana, yaitu dibacanya dari kiri, yaitu di kiri itu ada a, terus di bawahnya ada i, di bawahnya lagi ada u, ada e, dan ada o. Lalu naik lagi ke atas, di sampingnya itu ada k, terus di bawahnya lagi ada ki, dan di bawahnya lagi ada ku. Di sini juga ada ada beberapa contoh dari kanji, yaitu misalnya seperti kanji Japan, yaitu Jepang. Terus juga ada kanji dari air, mizu. Terus juga ada nasi, kanjinya apa, ada ikan juga kanjinya apa, bisa dilihat di gambar di samping ini. Materi selanjutnya yaitu ada angka dalam bahasa Jepang. Bisa dilihat contoh tabel di samping, yaitu ada tabel yang berisi angka-angka dalam bahasa Jepang seperti ichi 1, ni 2, san 3, yo 4, roku 5, dan seterusnya 6, roku nana, hachi, kyuju, seperti itu. Terus juga cara penulisan hurufnya ini, misalnya pada huruf ichi, yaitu 1, ada garis lurusnya, terus diikuti ni garis 2, seperti itu, bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu jika ingin menulis angka belasan seperti 11 dalam bahasa Jepang, kita bisa menggunakannya seperti ini. 10 ditambah 1 itu kan sama dengan 11, berarti angka 10 itu kan zu, sedangkan angka 1 itu ada ichi, berarti digabungkan jadi ju ichi yang berarti 11. Terus juga misalnya mau menuliskan angka 13 atau mau menyebutkan angka 13, kita dapat menyebutkan dengan ju san, karena ju itu 10, san itu 3, berarti ju san. Sedangkan untuk angka puluhan seperti 20 itu bukan ditambah tapi dikali. Misalnya 20 berarti 2 dikali 10 itu kan 20. 2 bahasa Jepang itu ni, sedangkan 10 itu ju, berarti ni ju. Seperti itu. Jika ingin menyebut angka 21 bisa berarti seperti ini. 20 itu kan ni ju, berarti 1 itu berarti ni, berarti 20 ditambah 1, 20 ditambah 1 berarti kan 21. 20 dalam bahasa Jepang yaitu ni ju, yang berasal dari tadi 2 dikali 10. Lalu tinggal ditambahkan 1, yaitu ni, berarti ni ju ni, seperti itu. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.